Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis, sang engineer Cubase yang paling mantap, paling top nomor 1 hanya di Ivan Studio. Dan tidak lupa untuk selalu berkarya aja dulu. Oke teman-teman, di sini aku akan menjelaskan tentang ini sedikit teknis teman-teman. Dan sebelum kalian lanjut nonton video ini, aku akan memberikan informasi terlebih dahulu bahwasanya video ini mungkin akan berdurasi cukup panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, ini akan membahas sedikit tentang teknis-teknis yang mungkin agak rumit gitu ya. Dan yang ketiga, ini akan berpengaruh besar terhadap project-project kalian, terhadap proses recording kalian, terhadap hasil audio kalian gitu. Jadi buat kalian yang memang ingin menyimak videonya sampai akhir, selamat. Dan ya, kita belajar bareng. Tapi yang tidak mau, ya udah tidak usah nonton. Aku akan beritahu ini dulu, karena kalau kalian nontonnya setengah-setengah atau kalian skip-skip, dijamin kalian akan tambah mumet teman-teman. Ini aku akan berusaha menjelaskan sepelan mungkin dan sejelas mungkin, dan juga dengan bahasa yang mudah dipahami. Aku juga sudah mencatat beberapa poin supaya ya bisa tersampaikan dengan baik lah gitu. Oke teman-teman, jadi apa yang akan kita bahas di video ini? Aku akan membahas tentang sample rate, bit depth maupun buffer size teman-teman, dimana ini menjadi problem dari teman-teman. Masih banyak yang menanyakan apa sih itu sample rate, apa sih itu bit depth, apa sih itu buffer size. Nah, dari ketiga ini nanti aku juga akan menjelaskan sebaiknya kita menggunakan sample rate-nya berapa, kemudian bit depth-nya berapa, buffer size-nya berapa. Nah, jadi itu teman-teman, sekali lagi video ini akan cukup panjang. Buat kalian yang memang tidak mau nonton, tidak usah basa-basi, tidak usah kakean cincong, bacot, ya udah nggak usah ditonton gitu aja. Tapi buat kalian yang mau tahu dan paham betul tentang dunia audio, ini cocok buat kalian. Dan ini basic teman-teman, ini basic yang harus kita ketahui bersama-sama. Oke teman-teman, kita sambil buka ke projectnya. Nah, di sini aku sudah menyediakan timeline Cubase teman-teman, barangkali nanti dipakai ya. Sebenarnya ini nanti akan lebih banyak ke ngomong ya, semoga kalian tidak bosan gitu. Nah, oke teman-teman, yang pertama dulu di sini aku akan menjelaskan tentang apa itu sample rate. Jadi sample rate yang kita ketahui adalah ketika kita buka DAW kita atau kita setting DAW kita ataupun driver kita, di sini ada tulisannya sample rate. Oke, kita fokus ke satu-satu dulu teman-teman. Yang pertama adalah sample rate. Sample rate di sini ada 441, 48, ada 88 sampai setinggi-tingginya, bahkan sampai yang paling tinggi saat ini adalah 192 kHz. Dan yang kita sering pakai atau yang teman-teman sering tanyakan adalah 441 dengan 48 kHz. Bedanya apa dan kita harus menggunakan yang mana? Kan kayak gitu. Nah, oke teman-teman. Sebelum kita memilih harus pakai yang mana, ini aku mau ceritakan sedikit saja sejarahnya ditemukannya sample rate ini tuh bagaimana, sehingga ditentukan angka-angka tersebut ini tuh bagaimana gitu. Nah, dari apa yang aku pelajari teman-teman, dari apa yang aku tonton, yang aku baca, itu kita kan diajari dulu zaman IPA dulu ya, SD teman-teman, bahwa manusia itu bisa mendengar suara itu dari frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Oke teman-teman, kalau kita buka RTA kita di DAW kita, nah ini frekuensi ini kita mungkin play biar ada suaranya, biar ada grafiknya. Nah, ini kan dari 20 Hz yang paling rendah sampai 20.000 Hz. Semua yang DAW munculkan di dalam sebuah EQ, entah itu dynamic EQ, entah itu filter, apapun itu yang berupa RTA, itu pasti 20 sampai 20.000 Hz.
Gitu ya, teman-teman. Nah, itulah yang bisa didengar manusia. Kurang dari 20 Hz kita sudah tidak bisa mendengar. Lebih dari 20.000 Hz itu kita juga sudah tidak bisa mendengar sebagai manusia. Nah, kita kan belajar itu ya teman-teman. Dulu waktu sekolah kita belajar fisika. Nah, itu kita diajari tentang frekuensi ini gitu. Semoga kalian masih ingat gitu. Nah, kemudian sejarahnya dulu ada orang yang bernama Harry Nyquist. Nah, Harry Nyquist ini dia adalah seorang ilmuwan yang menemukan adanya sample rate, di mana audio yang analog ini yang ada di sekitar kita ini yang kita bisa dengar, analog ini frekuensi-frekuensi ini bisa di-capture menjadi sebuah data digital. Nah, ini adalah yang kita lihat ini kan digital, teman-teman. Frekuensi atau waveform ini adalah digitalisasi dari sebuah suara analog. Nah, pada waktu itu si Harry Nyquist ini menemukan atau menentukan sample rate, yaitu 2 kali dari jumlah frekuensi yang bisa ditangkap oleh manusia untuk dijadikan sampling, untuk dijadikan sampel digital. Nah, supaya kita itu bisa mendengar playbacknya lagi atau secara digital itu bisa tercapture dan kita bisa mendengarnya lagi, diperlukan 2 kali lipat dari frekuensi yang bisa didengar manusia, yaitu 20.000 Hz. Maka ditemukanlah 40.000 kHz sampling rate-nya. Jadi itulah awal mula ditemukannya sebuah sample rate. Nah, kemudian kenapa bisa berubah menjadi 441? Kenapa sekarang ini minimalnya bukan 40.000 Hz kalau kayak gitu ya? Menurut teorinya Harry Nyquist kan berarti 2 kalinya berarti 40.000 Hz. Kenapa sekarang 441? Nah, itu ditemukan karena ketika sudah dikalikan 2, ternyata frekuensi di atas 20.000 Hz itu tuh masih bisa masuk, teman-teman. Masih ada yang masuk, masih mengganggu di sample rate yang sudah ditentukan tadi. Nah, makanya ada filter, ada high cut atau low pass filter untuk meng-cut frekuensi di atas 20.000 Hz. Sehingga ditemukanlah 441 itu tadi, karena setelah dipotong akhirnya yang entah bagaimana rumusnya ilmuwan itu aku juga tidak tahu dan aku tidak akan menjelaskan secara teknis, itu malah kita tambah mumet gitu. Intinya akhirnya ditentukanlah 441 kHz setelah melalui proses dan ya itu kan ilmuwan, analisa, riset dan pengembangan kan seperti itu. Nah, dari 40.000 Hz itu ditentukanlah 41 Hz. Itu yang dipakai pertama kali standar itu oleh Sony Music pada waktu itu, yaitu adalah lembaga atau distributor musik Indonesia yang pertama kali, yaitu pada zaman dulu. Jadi Sony menggunakan standar 441 kHz untuk standar audio di ya mungkin seluruh dunia pada waktu itu gitu ya. Nah, sorry itu bukan di Indonesia tapi di dunia ya, itu tadi di dunia gitu. Nah, itu teman-teman, yang pertama kali adalah 4,1 kHz. Nah, kemudian sebenarnya sample rate ini kan berarti adalah sample rate ini adalah berapa frekuensi yang bisa di-capture oleh dunia digital ini, oleh kalau kita merekam ya di AW kita, oleh sound card kita gitu. Kenapa sekarang berkembang, ada yang 48, ada yang 96, kalau kita lihat di sini bahkan ada yang 192 kHz. Nah, semakin besar sample rate-nya, berarti kan kalau dibagi 2 lagi maka semakin besar range frekuensinya. Yang tadinya itu ini hanya 20.000 Hz maksimal. Nah, di sini kalau 48 berarti kan di sini akan menjadi 22 kHz. Kalau 96 kHz berarti dibagi 2 akan ketemu 48 kHz frekuensinya. Memang manusia tidak bisa mendengar frekuensi di atas 20.000 Hz itu tadi. Tapi ternyata
frekuensi-frekuensi di luar 20.000 Hz yang kita tidak bisa dengar ini tadi mempengaruhi suara yang kita bisa dengar. Nah, makanya bagi teman-teman engineer atau bagi kalian yang telinganya itu peka, maka kalian akan mendengarkan perbedaannya. Ketika kita menggunakan 441 itu berbeda dengan yang 48, berbeda lagi dengan yang 96, berbeda lagi dengan yang 192. Makanya ada orang yang akhirnya dia terbiasa, aku lebih enak mendengarkan yang 96 atau yang 192 gitu. Karena menurut dia berbeda, dan memang benar, memang berbeda gitu teman-teman. Dan perbedaan itu sebenarnya sangat samar-samar sekali. Buat kalian mungkin yang belum terbiasa atau yang belum tahu perbedaan suaranya bagaimana, itu tidak terdengar. Tapi buat engineer-engineer yang memang telinganya sudah terlatih, sudah terbiasa dan sudah peka, itu bisa terdengar perbedaannya teman-teman. Makanya ditentukanlah itu tadi, ada yang 441, ada yang 48, ada yang 96 dan sebagainya gitu. Dan catatannya, semakin besar sample rate-nya, file kita akan semakin besar juga. Ya kenapa? Ya otomatis begitu teman-teman, karena sampling yang masuk atau yang didigitalisasi itu akan semakin banyak, maka filenya akan semakin besar. Jadi audio kita itu satu audio bisa bergiga-giga, bisa beratus-ratus MB. Ya gitu, semakin besar sample rate-nya. Semakin kecil maka akan semakin kecil kapasitas filenya juga gitu. Nah terus pertanyaannya, lalu kita sebaiknya menggunakan sample rate yang berapa gitu? Kalau saat ini kita mau share ke YouTube atau kita mau ke platform, kita mau ke agregator dan lain sebagainya, kita pakainya yang berapa sih Mas gitu? 441 atau 48 atau yang 96 atau yang 192? Bebas teman-teman. Kalian pakai yang berapapun, semua platform itu sekarang masih minimal di 441. Jadi nggak masalah, kalian punya project yang 441 masih bisa diterima oleh platform, masih bisa teman-teman gitu ya. Tapi buat kalian yang merasa lebih puas dengan 48, ya pakailah yang 48 gitu. Kayak aku sekarang, aku semua projectku sudah di standar 48 teman-teman. Sudah tidak ada yang 441. Adapun aku mendapat data yang 441, akan aku convert dulu ke 48, baru aku produksi selanjutnya di 48. Itu karena aku sudah merasakan perbedaannya teman-teman. Kalau 441 dengan 48 itu ada perbedaannya. Aku bisa merasakan itu. Nah, makanya aku akan lebih puas dengan yang 48. Gitu. Nah, kemudian kenapa tidak pakai yang 96? Ya, karena terlalu terlalu overkill lah untuk dunia digital kayak Spotify, terus YouTube itu terlalu overkill untuk menggunakan 96 teman-teman. Kecuali kalian bermainnya kayak di film, di bioskop dan platform-platform yang memang besar, membutuhkan kapasitas sample rate yang besar. Nah itu oke. Tapi untuk kalangan wajar kita saat ini itu masih di 48. Tapi buat kalian yang menginginkan 96 ya nggak masalah. 192 ya monggo silahkan, itu pilihan kalian gitu. Tapi ingat, apakah hardware kita support? Itu kita berusaha merekam di 96 misalkan, tapi sound card kita mentok di 48, ya sama aja bohong gitu teman-teman. Sebenarnya sound cardku ini dia support merecord di sample rate 96. Itu bisa teman-teman. Tapi ya itu tadi, filenya akan semakin besar dan ya mubazir aja gitu untuk saat ini gitu. Kalau aku ya teman-teman gitu. Nah itulah mengenai sample rate teman-teman. Yang pertama dulu, semoga kalian jelas ya di penjelasan yang pertama ini tentang sample rate. Jadi jangan takut lagi teman-teman. Jangan takut, oh harus 41 atau 48 atau 96, bebas teman-teman. Karena 441 masih menjadi standar minimal saat ini. Jadi masih bisa masuk kemanapun gitu. Walaupun ya sekarang sudah banyak yang bermain di 48 ke atas gitu. Tapi 441 masih oke. Itu mengenai sample rate ya teman-teman. Nah kemudian poin yang kedua, sini ada contekannya. Poin yang kedua adalah di bit depth teman-teman. Bit depth itu apa? Nah kalau tadi sample rate itu adalah
mengenai satuan frekuensi yang bisa ditangkap, bidep ini lebih ke satuan volume atau kekerasan suara. Nah, ini yang menarik teman-teman. Jadi bidep ini adalah bagaimana sebuah volume analog diterima atau dikonvert oleh digital menjadi satuan volume digital. Itulah yang dinamakan bidep. Semakin besar bidepnya, maka range volumenya atau dynamic range-nya bisa semakin besar. Nah, sekarang aku mau kasih gambaran sedikit tentang dynamic range, teman-teman. Di sini aku ada sebuah gambar. Nah, ini semoga kelihatan ya kalian. Ini ada sebuah gambar tentang tabel dynamic range. Jadi yang namanya audio itu paling bawah, garis paling bawah itu ada floor noise, teman-teman. Floor noise itu apa? Floor noise itu adalah noise bawaan atau noise basic yang selalu ada di sebuah audio. Paling bawah itu namanya noise. Paling atas namanya distortion atau peak levelnya. Nah, jadi tahu dulu ya, itu kalian ketahui dulu bahwa paling bawah itu namanya floor noise, paling peak atasnya itu distortion. Ketika suara kalian itu nge-peak atau suara kalian itu maksimal, itu dinamakan distortion. Nah, gitu ya. Nah, kemudian dynamic range itu adalah jarak antara floor noise ke peak level atau distortionnya. Semakin besar dynamic range-nya, otomatis semakin bagus. Kenapa? Karena jarak antara noise dengan peak-nya itu besar. Tapi semakin kecil jarak ini dari bawah ke atas, itu berarti noise-nya semakin kenceng. Karena noise-nya sudah terdengar, tapi kita kerasin sedikit sudah nge-peak, sudah pecah. Nah, itu makanya dynamic range-nya sempit. Nah, bidep inilah yang mempengaruhi jarak antara noise floor dengan distortion. Jadi tahu ya teman-teman, bidep itu gunanya untuk apa? Untuk mengatur jarak ini. Nah, kalau kita kembali ke DAW, di sini ada pilihan bidep 16, 24, 32. Nah, itu yang kita ketahui. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan? Nah, sebelum menentukan tak jelasin dulu kayak tadi teman-teman. Volumenya berapa sih maksimal di setiap masing-masing bidep ini? Nah, ini yang berpengaruh teman-teman. Jadi di sini ada 16 bit. 16 bit itu kalau di convert ke dalam desibel atau satuan dB itu berada di angka 96 desibel atau 96 dB. Nah, sekarang kan masih marak tuh kan video-video tentang knalpot brong yang diukur dengan dB meter, teman-teman. Suara dari knalpot itu seberapa besar? Nah, itu kan diukur dengan dB meter. Nah, satuan itulah yang digunakan dengan bidep ini. Kalau 16 bit itu maksimalnya ada di 96 dB. Jadi setelah 96 dB ke atas itu pasti distortion, pasti nge-peak. Itu ya. Nah, kalau diukur dengan dB meter, ketemu 96 maksimalnya. Berarti dia menggunakan 16 bit. Kalau di atas 96 itu sudah nge-peak, sudah pecah, berarti yaitu kapasitasnya 16 bit cuman sampai 96 dB gitu. Nah, kemudian kalau 24 bit itu kapasitasnya berapa? Kapasitasnya ada di 145 dB. Bayangkan teman-teman. Jadi cukup jauh. Kalau kita melihat di sini gapnya cukup jauh. Yang tadinya peak levelnya itu di 96 dB, katakanlah garisnya di sini di bawahnya. Yang 24 bit itu 145 dB. Jadi jaraknya makin lebar lagi. Headroomnya semakin lebar. Jadi antara noise dengan distortion itu jauh. Kalau yang 32 bagaimana? Ya semakin lebar lagi. Otomatis noise-nya semakin kecil, semakin tidak terdengar, tapi audio kita semakin bisa keras lagi. Nah, itulah yang namanya bidep, teman-teman. Jadi sudah tahu ya kalian. Nah, kalian akhirnya menentukannya mau berapa? 16kah? 24kah? Nah, untuk saat ini yang menjadi standar adalah 24 bit. Teman-teman ya, 24 bit masih menjadi standar minimal untuk platform
platform. Kemudian yang 16 bit ini dimiliki oleh siapa? Ini adalah standar CD teman-teman. Standar CD kepingan di zaman dulu itu 16 bit karena dulu belum ada 24 bit gitu ya. Nah itu 16 bit itu dipakai di kepingan CD itu. CD ya, CD-CD yang kita zaman 2000-an, anak 2000-an pasti tahu kepingan CD itu. Nah kemudian di bawahnya masih ada, ini sekedar pengetahuan aja, di bawah 16 bit itu masih ada, yaitu adalah 8 bit. Nah 8 bit ini adalah siapa? Adalah radio teman-teman. Sebelum ditemukannya CD, sebelum ditemukannya kaset, sebelum ditemukannya digital, itu kan dulu bermula dari radio dulu. Nah radio ini adalah 8 bit. Makanya kenapa radio itu kemersek, banyak noise-nya. Mau kita sinyalnya sejernih apapun pasti ada kresek-kreseknya. Kenapa? Karena noise-nya tinggi. Suaranya tidak bisa keras, tapi noise-nya sudah keras. Itulah di bit depth 8 bit. Nah kemudian muncullah 16 bit. Noise-nya semakin kecil, suaranya semakin besar, yaitu di CD atau kaset. Nah sekarang di dunia digital itu standarnya adalah 24 bit. Noise-nya makin kecil lagi, suaranya bisa keras lagi. Ditambah lagi sekarang ada 32 bit. Semakin noise-nya semakin kecil, bahkan tidak bisa terdengar sama sekali, sangat-sangat kecil, tapi peak levelnya atau suaranya bisa dihajar sekenceng-kencengnya. Itu 32 bit. Nah, tapi kembali lagi, penggunaannya disupport oleh hardware kita. Apakah soundcard kita mumpuni? Apakah komputer kita sanggup mengolah di 32 bit? Nah kalau di PC ku ini atau di laptopku ini sudah bisa teman-teman. Nih sampai 32 bit. Nah itu bisa. Tapi sayangnya soundcardku belum mampu. Soundcardku masih di 24 bit. Karena ini soundcard ya di harga menengah ke bawah. Tapi untuk soundcard di harga menengah ke atas, 30 jutaan ke atas, 40 jutaan, itu sudah bisa di 32 bit. Jadi disesuaikan lagi. Jangan hanya kita ya udah kita pakai aja di DAW-nya 192 kHz, bit depth-nya paling tinggi 32 atau 64 malan. Ya nggak bisa gitu. Kalau soundcard kalian tidak support ya percuma teman-teman gitu ya. Nah makanya kita pakai yang standar-standar saja. Aku biasanya pakai yang standar-standar saja, yaitu di 48 Hz. Karena soundcardku bisa di 96, maka aku ambil soundcardnya project-projectku itu di 48 saja gitu. Dan bit depth-nya di 24, yaitu kapasitas maksimalnya dari soundcardku. Nah itu ya teman-teman, untuk penggunaan sample rate dan bit depth jangan bingung lagi, jangan takut-takut lagi. Standar minimalnya berarti sekarang itu ada di 44,1 kHz dan 24 bit, atau 48 kHz sample rate dan 24 bit untuk bit depth-nya. Itu adalah pilihan. Kalau kalian mau lebih tinggi, kalian bisa menggunakan yang 96 dengan 32 bit atau 192 dengan 32 bit. Nah, itu monggo, kebebasan. Tapi sekali lagi disesuaikan dengan alat, software dan hardware yang kita punya. Gitu ya teman-teman. Jadi itu tentang sample rate dan bit depth. Nah di sini sedikit lagi teman-teman, bersabar sebentar, akan aku tambahin tentang apa itu buffer size. Nah buffer size ini sebenarnya aku sudah pernah membuat videonya secara terpisah. Nah tapi di sini aku ingin menjelaskan sedikit aja teman-teman, sedikit aja biar tidak terlalu panjang. Buat teman-teman yang mau secara detail, aku sudah ada videonya, teman-teman cek aja tentang latensi dan buffer size yang aku sudah bahas. Nah, di sini aku cuman mau menunjukkan aja. Jadi buffer size itu apa? Buffer size adalah settingan untuk kita mengerjakan atau proses PC kita itu memproses data kita itu seberapa besar kekuatannya atau seberapa banyak sampelnya, gitulah intinya ya. Setelah kita belajar tentang sample rate dan bit depth gitu,
ini buffer size itu lebih ke cara kerja processing dari device kita. Semakin kecil angkanya, itu akan semakin kecil latensinya atau delaynya. Nah, di sini kan kalau kita buka di DAW kita, nah di sini kan selalu ada input latensi, teman-teman. Nah, input latensi ini itu dipengaruhi oleh buffer size. Semakin kecil buffer size-nya, ya semakin kecil latensinya, semakin tidak ada delay. Semakin besar, maka semakin delaynya itu juga besar. Nah, tapi ada tapinya, teman-teman. Tapi semakin kecil buffer size-nya, maka proses kita ketika kita menggunakan plugin akan semakin berat, gitu ya. Tapi semakin besar buffer size-nya akan semakin ringan untuk device kita memproses atau mengolah sebuah plugin. Makanya tipsnya adalah, nah ini tipsnya. Tipsnya ketika kalian recording, gunakanlah buffer size yang kecil. Biasanya itu ada di 128. Paling kecil itu sudah tidak terasa latensinya, teman-teman. Kalau PC kalian kuat, boleh kalian gunakan di 64 ke bawah, boleh, gitu ya. Tapi ya itu tadi akan semakin berat device kalian. Tapi latensinya semakin kecil, semakin tidak terasa delaynya, gitu. Nah, kemudian ketika sudah selesai proses recording, ketika kalian mulai proses mixing dan mastering, itu kan kita hanya bermain plugin semua, tidak ada input yang masuk. Gunakanlah buffer size yang besar, karena walaupun latensinya besar, kita sudah tidak menggunakan itu, karena kita sudah tidak recording lagi. Biarlah sampler atau buffer size yang besar ini fokus untuk memproses plugin yang kita gunakan. Jadi semakin ringan device kita bekerja. Nah, itulah sedikit tentang buffer size. Kalau kalian mau lebih jelas tentang buffer size, cek videonya secara terpisah. Gitu, teman-teman. Cukup panjang ini videonya tentang sample rate, bit depth, dan buffer size. Tapi aku harap kalian bisa mengerti dan jelas tentang penjelasan-penjelasan ini. Memang ini sedikit memusingkan atau memumetkan, tapi nggak apa-apa, teman-teman, karena ini teknis banget. Memang bahasanya aku sudah berusaha untuk sesimpel mungkin, sesederhana mungkin. Semoga kalian paham. Kalau masih belum paham, coba kalian tonton berulang kali, atau kalian coba komen-komen di kolom komentar. Nanti akan aku coba jelaskan sesuai dengan pertanyaan kalian, gitu ya, teman-teman. Jadi ya, segini aja video kali ini. Semoga bermanfaat dan ya bisa mencerahkan kita semua. Selamat mencoba di project-project kalian. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Bye bye, teman-teman. God bless you.